juga ada Halim. Nah, gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Nah, langsung saja kita bakal bahas terkait masa demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah pada era parlementer. Nah, pada era parlementer ini itu dimulai pada tahun 1950 dan diakhiri dengan dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Nah, pada masa ini itu pemerintahan dipegang oleh kabinet, yang dimana kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri. Tetapi presiden pada masa ini itu hanya sebagai simbolis loh dalam sebuah negara. Nah, era ini juga ditandai dengan banyaknya partai-partai yang ada di Indonesia. Tetapi karena setiap partai itu mempunyai peran-peran dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga sering terjadinya konflik. Dan juga pada masa ini sudah 7 kali loh pergantian kabinet di Indonesia. Nah, untuk kasusnya itu ada nggak sih terkait era parlementer ini pada praktiknya di demokrasi? Ada. Seperti yang kita ketahui bahwa era parlementer ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1999 kan. Nah, jadi ada salah satu kasus yang ditandai dengan pada era parlementer ini, yaitu kasus jatuhnya kabinet Nasir pada tahun 1951. Nah, pada kasus ini kabinet ini gagal mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari partai maupun dari masyarakat. Nah, bayangkan selama 9 tahun ada 7 kali pergantian kabinet. Itu dapat kita lihat bahwa demokrasi pada masa ini tetap ada, tetapi tidak berjalan secara efektif. Mungkin beberapa tambahan lagi ya terkait demokrasi yang terjadi pada demokrasi parlementer ini adalah pada tahun 1955 di mana tahun ini merupakan tahun pemilihan pemilu yang secara kita tahu ataupun dikenal sebagai pemilu yang sangat jujur dan demokratis pada tahunnya, yang dicatat juga sebagai demokrasi ataupun pemilu yang paling jujur dalam sejarah adanya pemilu Indonesia ini. Namun dari pemilu ini banyak perbedaan yang terjadi pada masa yang akibat dari pemilu ini, di mana para pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai dan 5 golongan karya. Namun hasil dari pemilu tersebut memiliki perbedaan yang terjadi, yang dimana hasil dari pemilu tersebut itu banyak memiliki kesulitan untuk memilih kabinet pada masa itu, karena pemenang dari pemilu tersebut berasal dari berbagai partai, sehingga partai yang golongannya kuat ataupun partai yang memiliki pengaruh besar itu tidak memiliki suara yang lebih banyak, sehingga pada masa itu parlementer ini banyak sekali terjadi kesusahan dalam menyusun kabinet. Dan juga sedikit menambahkan dari rekan saya, yaitu di demokrasi parlementer juga terjadi berbagai pemberontakan di berbagai daerah seperti BRI atau Semesta yang terjadi di Sumatera dan juga Sulawesi, DI atau DI di Jawa Barat dan juga Aceh, RMS atau Republik Maluku Selatan di Maluku, dan juga pemberontakan PKI di Madiun. Nah, menarik sekali ya. Ternyata ada loh kasus praktik demokrasi pada masa era parlementer ini, yaitu ada tadi jatuhnya kabinet Nasir, pemilu 1955, dan adanya banyak pemberontakan di daerah. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih pada masa era terpimpin. Nah, era terpimpin ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1999 tadi, yang dimana
dan dianggap mengancam stabilitas negara. Baik, sedikit menambahkan dari Bang Adi Tuhan Fakri, akhir dari demokrasi terpimpin ini yaitu pada 1965, yaitu pada saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI yang menjadi akhir dari demokrasi terpimpin tersebut, sekaligus runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan juga menjadi awal dari Orde Baru itu sendiri. Nah, menarik ya, ternyata di era terpimpin ini nggak bagus juga loh kalau kekuasaan itu dipegang penuh oleh pemerintahan, karena itu tadi banyaknya menimbulkan masalah-masalah terkait pemerintahan di Indonesia. Setelah G30 SPKI, maka lahirlah nih masa Orde Baru, yang dimana pada masa ini itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, sebenarnya demokrasi pada masa ini itu udah berjalan, tetapi dikontrol penuh oleh negara, yang dimana partai hanya dibatasi menjadi 3 saja, yaitu Partai P3, Partai Golkar, dan juga PDI. Kebebasan pers itu juga dibatasi, dan pemilu itu selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, yang dimana juga ada loh kebijakan aparatur sipil negara itu wajib mendukung Partai Golkar. Nah, gimana nih untuk era ini? Ada juga nggak sih praktek atau kasusnya di Indonesia? Tentu sekali untuk pada era Orde Baru ini ada banyak sekali faktor yang terjadi. Namun saya di sini hanya ingin mengatakan, katanya ini sebuah demokrasi yang dimana demokrasi terjadi dengan Pancasila. Namun seperti teorinya kita ketahui bahwasanya demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah mufakat dan gotong royong serta kebebasan yang bertanggung. Namun pada kenyataannya pada Orde Baru ini tidak ada kejadian kebebasan ataupun musyawarah yang terjadi, karena seperti yang kita lihat, seperti kebebasan politik itu sudah dibatasi dengan ketat dengan hanya 3 partai politik saja yang berada berkuasa di pada masa Orde Baru ini. Itu ada Partai P3, Golkar, dan PDI, yang dimana katanya ini kan seperti yang dikatakan bahwasanya demokrasi Pancasila yang terjadi pada saat ini. Namun pemilu itu memang dilaksanakan 5 tahun sekali pada masa ini. Namun yang terjadi itu ataupun yang dimenangkan itu lalu dimenangkan oleh Golkar pada masa setiap pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali ini. Namun kita juga pada masa ini sangat dibatasi ataupun ditekan oleh pemerintahan, sehingga tidak ada yang bisa ataupun yang mampu mengikuti pemerintahan pada masa ini. Dan juga media juga sangat dibatasi dan diawasi oleh pemerintah. Ketika ada media yang melakukan kritik berdasarkan pemerintahan pada masa ini, banyak terjadi kehilangan ataupun kerugian terhadap media ataupun media yang melakukan kritik berdasarkan pemerintahan pada masa ini. Dan juga ruang oposisi tersebut tidak ada, di mana guna oposisi itu adalah mengkritik pemerintahan sehingga memberikan mereka masukan. Namun pada kenyataannya oposisi sangat ditekan kuat ataupun ditutupi ruangnya pada masa Orde Baru ini. Baik, sedikit menambahkan juga dari rekan kita tadi bahwa pada masa Orde Baru ini terjadi beberapa kasus, yang salah satunya kami di sini mengambil kasus pemilu pada tahun 1991. Nah, meskipun pemilu ini kita lihat bahwa sebagai pemilu demokratis, tetapi hanya didominasi oleh 3 partai, yang dimana ada Partai P3, ada Partai PDI, dan ada juga Partai Golkar. Nah, pada pemilu ini Partai Golkar itu selalu mendapatkan kemenangan yang mutlak, yang dimana karena Partai Golkar ini didukung oleh aparatur negara dan militer. Dan juga pada masa Orde Baru ini juga praktik demokrasi itu bersifat semu, karena menunjukkan bahwa meski ada pemilu, tapi rakyat itu tidak memiliki kebebasan politik yang sejati di lingkungan masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya menambahkan sedikit dari rekan, mungkin Orde Baru juga dikenal sebagai banyak praktik KKN atau kolusi dengan juga presiden. Meskipun Orde Baru tersebut awalnya terjadi pembangunan ekonomi yang besar, namun setelah beberapa tahun berjalan Orde Baru yang tersebut banyak terjadi praktek korupsi dan juga radikalisme tersebut, seperti Yayasan Super Semar yang katanya untuk beasiswa mahasiswa dijadikan yayasan untuk membiayai bisnis dari keluarga Cendana itu sendiri. Wah, ternyata ada juga ya kasus pada masa Orde Baru ini, yang dimana kebebasan pers itu dibatasi, pemerintahan itu tidak boleh dikritik, dan juga adanya kasus nepotisme, korupsi, dan kolusi.
pengambilan undang-undang ini yang berlangsung pada tahun tersebut memunculkan beberapa dampak yang signifikan terhadap warga negara maupun pemerintah di Indonesia. Salah satunya itu membatasi masa jabatan presiden yang hanya